Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini ada 3 ya untuk yang saintek. Misalnya tadi ke Sosum ya. Iya, Sir. Oh, yang lainnya ke Apa, Sir? Nggak Sosum. Suara Sir nggak jelas. Tes. Udah terlihat PowerPoint yang Bapak share? Jelas? Ada. Udah, Sir. Udah ya. Oke, kita lanjut. Ada 2 soal ya ini. Tapi Bapak fokus ke sini dulu, bukan yang ini ya. Nah, ini harapan Bapak hari ini bisa ngerjakan soal yang seperti ini. Mungkin ada yang udah lupa pelajaran kelas 11 kemarin, apalagi kena daringnya ya kan, mungkin lupa. Jadi Bapak jelaskan dulu konsep dasarnya. Nah, untuk soal seperti ini, kalau ada tangga, ya kan? Terus tadi rapi gambarnya. Oke, kalau ada lurus nggak dulu? Ya, kalau ada tangga. Nih, ini kamera ya? Kalau ada tangga ya kan? Ini ada sudut. Ini ada Y, X. Jadi tangga biasanya terbuat dari batang homogen gitu ya cerita soalnya. Lalu kalau dia batang homogen, otomatis dia punya berat di tengah-tengah ya. Jadi W ke bawah. Biasanya kalau lantainya kasar, GGS bisa kita tentukan arahnya dulu. Kalau GGS-nya ada, biasanya GGS-nya menuju dinding ya. Jadi ini dinding, ini lantai yang bawah yang horizontal. Y dinding, X lantai. Membentuk sudut theta kan gitu. Kenapa GGS-nya menuju dinding? Karena biasanya kalau tangga ini mau jatuh, pasti arah putaran torsinya ke sini. Ya, kayak gini. Sehingga kalau arah gerakan tangganya ke kanan, GGS-nya ke kiri. Apalagi gaya yang perlu kita ketahui, ada gaya normal. Katakan ini kalau NA berarti gaya normal NA. Kalau ini titik B, ya kan? Berarti NB-nya dari dinding memberikan gaya normal ke tangga. Nah ini soal-soal yang sering keluar ya kan? Jadi anak Bapak inilah gaya-gaya dasar yang ada di soal-soal tipe ini. Seandainya dindingnya kasar, berarti kan tangganya arahnya pengen jatuh ke bawah kan? Maka dia gesernya ke atas. Nah, seandainya nih ya, seandainya ada gaya geser ke atas. Seandainya kalau dindingnya kasar. Pak, ini kayaknya suara saya belum jelas ya? Udah ya, jelas ya? Nah, itu untuk dasarnya. Hingga nanti analisis ya, analisis gayanya, itu ada 2. Analisis yang translasi, itu gerak yang lurus ya kan. Satu lagi analisis yang rotasi. Jadi 2 ini harus dianalisis ya.
Kalau dua ini dianalisis, maka yang mana dua yang kita analisis, terserah. Mana enaknya aja. Tapi kalau Bapak biasanya ngerjakan yang translasi dulu. Nanti kalau yang translasi, Bapak analisis sumbu X, baru Bapak analisis sumbu Y. Maksudnya Bapak lihat di tangga ini, total gaya-gaya yang bekerja secara horizontal, gaya apa aja. Saya di sini, ini ada gaya geser tadi kan? Ini horizontal. Lalu ada gaya normal dari dinding, atau NB di sini. Dia horizontal, berarti di sumbu X. Kalau dia seimbang, maka semua total sigma F-nya harus sama dengan 0 kan? Sorry. Sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, kalau dia seimbang. Artinya, kalau dia sigma F-nya sama dengan 0, gaya gesernya itu harus sama dengan gaya normal yang diberikan dinding. Nah, ini ya, ini dasar-dasarnya. Lalu kalau dia yang vertikal, ini ada gaya normal yang dikasih lantai, ya kan? NA. Lalu ada gaya berat, W, dari tangga. Habis ya, ada lagi. Terkadang ada tambahan, kalau ada gaya geseknya, ada gaya gesek lagi ke atas kan? Atau ada orang lagi naik di sini, ya. Ada orang yang lagi naik tangga. Jadi macam-macam untuk vertikal. Tapi dalam kasus ini karena ada dua, cuma NA sama dengan berat tangga, WT, ya kan? Nah ini dasar. Lalu secara rotasi, kalau secara rotasi yang dianalisis, yang pertama harus tahu porosnya yang mana. Kita harus menentukan poros. Ada banyak cara menentukan poros. Bisa ambil yang tengah-tengah, ya kan? Boleh. Boleh ambil yang ada gaya geseknya dari sini. Boleh di sini. Ini poros. Sehingga gaya torsi yang bekerja ada W, ya kan? Tapi tetap signalnya harus sama dengan 0. Jadi ada gaya-gaya yang kalau W ini gaya berat yang diberikan tangga itu kan membuat tangga akan berputar berlawanan arah jam. Sementara gaya dinding atau gaya normal yang diberikan dinding ke tangga menyebabkan arah putaran akan searah jam. Nah itu dulu yang kita ketahui kalau kita mau mengetahui torsinya. Jadi ada torsi di tangga, ya kan? Itu harus sama dengan torsi yang diberikan dinding. Nah, harus sampai segitu kita menganalisisnya. Lalu apa itu torsi? Gaya kali jarak gaya itu terhadap poros. Ya kan? Ini porosnya, jaraknya kalau tangga homogen biasanya di tengah-tengah. Berarti M per 2. Berapa panjang tangganya, disitulah dia. Lalu, karena sudut yang diketahui di sini, ya, bukan yang di sini, bukan yang dekat gaya. Kalau yang dekat gaya kan gampang langsung sin. Tapi karena sudutnya yang diketahui adalah yang tangga terhadap lantai, maka kita pakai cos. Kebalikannya. Itu harus sama dengan, ingat sudut itu ada yang berseberangan atau bersehadapan gitu kan. Berarti ini theta juga. Itu harus sama dengan gaya normal yang diberikan dinding kali posisi gaya terhadap poros, berarti sepanjang tangga kan. Ini porosnya, gaya normalnya di dinding ini di ujung tangga, berarti jaraknya ke poros L dikali sin theta. Sin theta. Loh, yang ini kenapa sin Pak? Ya karena theta itu ada di sini di dekat gaya. Nah, ini theta-nya sudutnya berseberangan sama besar. Berarti dia pakai sin. Nah, inilah dasar-dasar bagi kita kalau mengajarkan soal-soal setipe ini. Ya, jadi ingat lagi kita harus menganalisisnya secara translasi, lalu kita analisis secara rotasi. Dari sini nanti kita bisa tahu apa aja yang misalnya berapa mu-nya, berapa kekasaran lantai, semuanya bisa. Berapa posisinya, ya. Oke, untuk latihan, Bapak kasih waktu sekitar 3 menit untuk soal ini.
Tes, udah nak? Dapat jawabannya? NB, terserah penamaannya ya nak. Mau di sini titik A, di sini titik B. Ya, ada yang nanya tadi ya kan. Berarti kalau NB ya gaya normal di titik itu. Kalau di sini kasusnya, kalau Bapak buat seperti ini, maka NB-nya di sini. Berarti di sini otomatis NA ya kan. Nah, gitu ya. Ya umum ya. Ummi atau Ummu sebenarnya? Namamu kok berubah nak? Ummi kan? Ummu, ya, ya. Oke ya, coba ya. Bapak bantu lagi kasih clue. Berarti kalau di sini pertama kata soal kan dia punya tangganya punya massa 10 kg. Oh, di tengah-tengah, dia wajib di tengah-tengah ya. Berarti kalau panjang tangganya berapa ini kira-kira? Lihat Pitagoras. 3, 4. Berarti sisi miringnya kan tangga. Berarti panjang tangganya udah pasti berapa? 5. Iya, 5 meter. Berarti orang ini berada di posisi 4 ya kan? Sisanya ada 1 meter lagi ke atas. Berarti orang ini memijak di titik berat dia di 4. Sementara tangganya tetap di tengah-tengah ada, punya gaya berat. Nah, tangga ini punya gaya berat. Pas di tengah-tengah. Berarti di posisi 2,5 ya kan? Itu nggak boleh lari. Nah, di sini tetap ada orang. Ini saya buat aja nih. Berat tangga, ini berat orang. WO ya kan? Ini semuanya gayanya harus dianalisis secara translasi dan secara rotasi. Nah, dua-duanya harus kita analisis. Ayo silakan lanjutkan. Oh Pak, nggak ada sudutnya Pak. Ya udah pasti tahu nak sudutnya di sini ada theta, ya kan? Wajib ini ya, sudut di sini hukumnya wajib untuk mempermudah kita menjawab soal. Jadi theta ini harus tahu baik sin tetanya maupun cos tetanya. Nah, kalau sin tetanya udah pasti tahu nih kan, langsung tahu. Kalau sisi miringnya 5, sisi depannya 4, dan berarti sinnya 4/5 ya kan. Cosnya samping per miring udah pasti 3 ya kan, 3/5. Nah, inilah modalnya. Kalau udah dapat semua data ini udah enak nih. Ya. Misalnya kita mau analisisnya secara translasi dulu. Berarti sumbu X-nya dulu. Apa aja gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X? Ingat ya, harus sigma Fx harus sama dengan 0. Apa aja gaya-gaya yang bekerja? Lihat, dindingnya kasar atau licin? Oh, temboknya licin, berarti nggak ada gaya gesek, ya kan? Yang ada cuma NB, ya udah. Oh, ada NB yang horizontal. Ya, belum saya buat persamaannya ya, masih saya deteksi dulu. Oh, ada NB. Ada apa lagi? Lantainya kasar katanya. Ada koefisien gesek statiknya di sini ya, ya kita ganti warna dulu. Warna merah. Nah, ini ada gaya gesek. Nah, ada gaya gesek warna merah. Ada lagi yang horizontal nak? Habis? Ada lagi? Ada lagi nggak yang horizontal? Enggak, Sir. Nggak ada ya? Karena dia harus seimbang 0, ya udah pasti gaya geseknya itu harus sama dengan NB. Nggak ada lagi, cuma 2. Baru kita ke sumbu Y. Coba apa aja yang sumbu Y yang vertikal? NA, Sir. NA, dideteksi aja dulu ya, saya belum masukkan ke persamaan. NA apa lagi? W dikurang WO. Berat orang ya kan? Iya, Sir. Baru berat W. tangga. Enggak. Iya nggak? Berat orang berat
tangga. Mana yang arah ke bawah? WO sama WT, Sir. Oh, tambahkan. WO tambah. Siapa lawannya? Kan dia harus 0 juga. Sigma FY harus sama dengan 0. Dia harus seimbang. Masa kita naik tangga jatuh kan nggak mau kan? Harus seimbang. Siapa yang ke atas lawannya? NA, Sir. Oh, NA. Nanti dari sini juga bisa dapat hubungan. Gaya gesek itu kan mu dikali gaya normalnya. Gaya normal apa? Gaya gesek itu yang kena. Gaya normal NA kan? Berarti NA. Berarti dari sini bisa ketahuan mu-nya sama dengan NA. NA-nya kita udah dapat nih. Berat orang ditambah berat tangga. Kalau mau diurai udah gampang nih kan. Mu berat orang berarti massa dikali gravitasi orangnya. Mana massa orangnya? Dikasih tahu nggak? Enggak, Sir. Oh, berarti itu yang ditanya nanti ya. M kali gravitasi tambah berat tangga. Ada nggak dikasih tahu massanya? Ada ya kan? 10 kali gravitasi. Dapat hubungan. Jadi ini kalau Bapak tulis ini massa anak kali gravitasi 10 tambah massa tangga 10 kali gravitasi ya 100. Berarti gaya normalnya NA-nya ini 10M ditambah 100. Ya kan? Di sini gaya geseknya dikasih tahu nggak? Kasih tahu, Sir. Koefisiennya aja yang dikasih tahu. Nah, mu NA sama dengan NB kan gitu kan? Yang dikasih tahu cuma koefisien. Koefisiennya berapa nih? 0,5 NA sama dengan NB. Nah, biasanya saya harus selesaikan dulu persamaan yang di translasinya, baru nanti saya ke rotasi. Ya, sederhanakan dulu nih. Berarti dari sini 0,5 dikali NA. NA-nya ini. Berarti NA sama dengan 100 M massa anak ditambah 100. Kok 100? Berapa massa anak? Gravitasi 10 ya. 10M tambah 100 sama dengan NB. Dapat saya hubungannya baru saya masuk ke rotasi. Udah sederhana dulu. Ini 0,5 kalikan 10M jadi tinggal 5M ya kan? Berarti NB sama dengan 5M. 0,5 kali 100 tambah 50. Kalau ini sudah lengkap, maka saya berikutnya akan menganalisisnya secara rotasi. Kalau secara rotasi, langkah pertama saya menentukan poros. Mana porosnya? Yang enak poros itu yang kasar dia, yang ada. Nah, yang kasar itu di lantai ini poros. Ini saya pakai. Jadi kalau porosnya di sini nggak ada torsi di sini, walaupun ada gaya normal kan, di sini torsinya udah nggak ada, udah kita abaikan. Nah, sekarang kalau sudah rotasi sama sigma taunya harus sama dengan 0. Pertanyaannya, kalau sigma taunya sama dengan 0, torsinya ada berapa? Siapa yang mau jawab? Gantian, jangan umum aja coba. Pebi. Ada berapa torsinya? Torsi apa, Bi? Nggak dengar, nggak jelas. Ya, pertama torsi pasti ada 2 torsi kan. Yang pertama yang berlawanan arah jarum jam sama yang searah jarum jam putarannya. Mana yang menyebabkan putarannya? Gaya-gaya mana aja yang menyebabkan nanti putarannya berlawanan arah jarum jam? Ada 2 kan? Ada berat orang. Nah, torsi kan F gaya dikali jarak gaya itu terhadap poros dikali lihat sudutnya. Kalau sudutnya di sini bukan di dekat gayanya, pakai cos. Ya kan? Tambah, nah ini untuk orang dulu ya. Saya gaya orang nanti WO. Lalu ke gaya tangga. Orangnya saya buat F1, tangganya F2 aja lah ya. Jaraknya ke poros ini L1. Ini L2. Kali sama sudut dia ini pasti sama dengan sudut orangnya kan? Kemiringannya sama.
Berarti kalau kemiringannya sama, tetanya juga pakai cos sama. Harus sama dengan, nah, mana yang searah jarum jam kalau gaya itu dianalisis. Akibat gaya itu gerakan tangga akan searah jarum jam. Ya cuman NB kan? Oh, NB. Kali jarak gaya itu ke poros, berarti NB titik NB ke poros berapa jaraknya? Nah, itu harus diketahui. Misalnya aja L3 ya, saya sebut di sini L3. Nah, sekarang analisis sudutnya, tetanya di sini, maka harus pakai teta yang di sini, ya. Pakai warna lain. Berarti harus pakai teta yang di sini. Kalau tetanya udah di dekat gaya, udah pakai sin dia, ya kan? Sin teta. Jelas ya, Febi ya? Sampai di sini dulu, rotasi. Umum jelas? Iya, Sir. Ngerti ya, kenapa pakai sin, pakai cos ya? Ngerti, Sir. Nah, sekarang kita masukkan. Ini tadi orang. Orang itu massa dikali gravitasi. Massa anaknya M, nggak dikasih tahu. Dikali gravitasi. L-nya, sekarang posisi anak itu terhadap poros ini. Porosnya di lantai. Ya, tapi yang dihitung panjang tangganya ya. Berapa tadi? Udah dikasih tahu. Nah, 4 kali cos theta. Cos theta-nya lihat. Samping per miring. Ya, pasti 3/5. Sir, mau nanya. Silakan. Kenapa nggak pakai panjangnya yang 5, Sir? Kenapa anaknya nggak pakai panjang 5 gitu? Iya, umum. Iya, Sir. Panjang tangganya, Sir. Karena posisi anaknya itu kakinya di mana? Sampai nggak di ujung tangga? Oh, belum, Sir. Belum. Nah, jadi yang kita tengok kaki pijakannya karena titik beratnya di situ kan. Nah, di soal dijelaskan jarak titik kaki anak itu ke porosnya itu 4. Maka saya buat 4. Yang 5 nanti titik gaya normal dinding terhadap tangga ini. Ya. Jelas umum? Iya, Sir. Udah ya? Paham ya? Dapat ya? Jadi kali 4. Cos tetanya 3/5. Bapak rasa ini udah tahu kenapa 3/5. Oke ya. Selanjutnya, tambah. Gaya yang masih searah secara torsi, ada lagi gaya berat tangga. Pas di tengah-tengah. Berarti berat tangga, massa tangga dikali gravitasi. Nah, kebetulan massa tangganya dari kasih tahu nih. 10. Kali gravitasi 10. Ya. Posisi tengah-tengah tangga terhadap poros berarti 5/2 ya kan? Tengahnya 5/2. Cosnya sama 3/5. Nah, sama dengan NB. Nah, ini NB kali posisi NB terhadap poros pas di ujung tangga. Berarti 5. Nah, ini yang baru 5 ya umum ya. Nah, karena sudutnya sudah pas di dekat gaya, langsung aja sin dia. Sin theta udah langsung aja ya, berarti 4/5. Coretlah yang bisa dicoret. Mana yang bisa dicoret nih? Ini anak nih ya. 5 coret dengan 5. 10 coret dengan 2 jadi 5. Ada lagi yang bisa coret. Ini 5, 5. Habis. Maka yang tersisa adalah 4 kali 3, 12. G-nya 10, berarti 120 M. Tambah 10 kali 5 kali 3, 150. Sama dengan NB kali 4, berarti 4 NB. Apalagi selanjutnya? Selanjutnya saya boleh substitusikan NB ini yang udah saya dapat tadi. Boleh. Ya kan? Saya masukkan aja. Berarti kalau NB-nya saya ganti jadi 5M tambah 50, berarti 120M tambah 150 sama dengan 4 dikali NB. NB-nya saya substitusikan yang ini. Nah, 5M tambah 5. 20-nya itu nggak per 5. Kenapa, Nak? Yang 120M itu pakai per 5 nggak, Pak? Oh, ada per 5-nya ya?
Oh, coret aja ya, gini aja ya kan. Ini gravitasi kan 10 kan? 10 bagi 2, bagi 5, 2. Oh, berapa itu nak jadinya? 24 ya? Iya, Sir. Ya kan, 24 nih salah nih. Oke, thank you. Untung ada yang teliti ya kan. Thank you. 24 M tambah 150. Ya udah, tinggal masukkan aja. Ini tetap jadi 24 M tambah 150 sama dengan 4 kali 5 20 M tambah 200. Udah enak nih kan. Yang ada M-nya pindah ke kiri, yang nggak ada ke kanan. Jadi berapa itu? Berarti nanti kurang ya kan, 24 M kurang 20 M sama dengan 200 dikurang 150. 150-nya pindah ke kanan jadi negatif. Kurangkan jadi 4 M. 200 kurang 50 jadi berapa tuh? 50, Sir. 50. Berarti masa anaknya langsung ketahuan kan? 12. 50 sama dengan 12,5 kilogram. Jawabannya adalah B. Nah, ini dia. Memang agak panjang karena Bapak mau menjelaskannya secara runut dulu. Nanti kalau udah biasa ngerjakan soal ini, Bapak rasa nggak panjang. Bapak cuma bisa lihat-lihat aja, oh ini sekian-sekian. Kita bisa prediksi sebenarnya. Tanpa harus mencoret seperti Bapak ini, kalau sudah paham konsepnya. Mungkin ini sudah dipelajari kelas 11, ya kan? Tapi Bapak mengulangnya saja biar supaya tidak lupa dan makin ingat lagi ya. Ada pertanyaan umum? Enggak, Sir. Baby, ada pertanyaan Baby? Enggak, Sir. Oke, thank you. Hari ini itu dulu. Ya, kita udah kelewatan 10 menit lebih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Thank you, Sir. You're welcome. Oke, masih ada ya partisipannya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Dengar, Miss. Oke, oke ya. Bentar ya. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, Nak, karena ini recordingnya kok nggak bisa ya. Bentar ya.
Bentar ya. Oke. Oke, sorry ya, ada trouble dikit tadi nggak bisa di-record, sekarang udah bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya syukur alhamdulillah ya masih ada partisipannya di Zoom ini. Hari ini kita ngelanjut. Kalau kemarin kita udah bahas 2016, hari ini kita bahas yang 2015. Oke, kelihatan ya? Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin. Sebelumnya ada yang pernah dengar kitosan? Ada 7 orang nih di ruangan ini. Ada yang pernah dengar kitosan? Halo, anak-anak masih ada? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya? Oke, kitosan itu kalau misalnya kalian ini baca-baca nantinya, nah ini juga salah satu riset yang sekarang dikembangkan oleh para ilmuwan.